yang belum pernah diketahui oleh para malaikat. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajarkan ilmu nama-nama. Apakah cukup sampai di sana? Pak, Bu, tolong perhatikan ya. Kemuliaan yang diberikan kepada Nabi Adam itu tidak lain dan tidak bukan karena Allah akan menitipkan nur Muhammad di dalam tubuh Nabi Adam. Karena itu Allah tinggikan derajat Nabi Adam. Karena itu juga ada seorang kiai bilang, Aswan, kalau engkau kirim Fatihah, jangan lupa kirim Fatihah juga kepada ayahanda Nabi Adam dan ibunda Hawa. Kenapa? Mereka lah jembatan nur Muhammad sampai ke atas permukaan bumi ini. Mereka itu ibarat ibu yang darinya muncul seorang pemimpin yang menjadi sebaik-baik pemimpin, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Setelah Allah berikan ilmu, apa kata Allah? Tsumma 'aradahum 'alal malaika. Kemudian dipertontonkan ke hadapan malaikat. Semua malaikat terdiam 1000 bahasa. Apa kata Allah? Sampai di situ saja cukup? Tidak. Allah muliakan kepada Nabi Adam. Diperintahkan malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Ada satu makhluk yang gak mau sujud. Siapa namanya? Tahu nggak sebabnya dia nggak mau sujud? Kenapa? Kita bahas sedikit dulu. Tahu nggak kenapa dia nggak mau sujud? Karena dia menganggap aku ini tercipta dari api, sedangkan dia tercipta dari tanah. Itu kan kata-kata orang songong bin sombong beleguk. Betul? Iya. Kalau ada yang ngomong begitu, gua kan dibanding dia, kita nangkep, sombong, itu adalah orang sombong. Nah, jadi penyebab utama iblis nggak mau sujud atas perintah Allah, sebabnya apa? Sombong ini bibit, Bu, Pak. Dari sombong lahirlah tunas namanya sum'ah, tunas yang namanya ujub, sum'ah yang namanya riya, sum'ah yang namanya macam-macam akhlak yang buruk lahir dari bibit, satu bibit saja yang bernama sombong. Karena itu kata ulama, satu-satunya dosa yang pernah dilakukan oleh seorang makhluk langsung di hadapan Allah adalah dosa yang bernama sombong. Ya, kalau ketemu orang sombong, Pak, Bu, tinggalin. Kenapa? Kita kayak ketemu tembok. Kayak ketemu tembok. Kenapa kok begitu, Ustaz? Di dalam kitab Nasaihul Ibad, Rasul pernah menerangkan gini, Inna ummahatil khotoya salasun. Induk dosa itu ada berapa? Ada sumber dosa itu ada berapa? Ada 20? Enggak, cuma ada 3. Yang pertama adalah apa? Al-kibru, sombong. Ditanya, al-kibru itu apa? Sombong itu apa? Batorul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran, kayak nolak tembok, bahwa tembok itu keras, bisa bikin benjol, dia tolak, tetap aja dia tolak. Dan wa ghamtun nas, orang sombong itu suka mengecilkan manusia. Jadi siapapun kalian, kalau kalian usia, maka kalian telah tertanam di dalam hati, yaitu bibit yang bernama sombong. Setelah Allah muliakan Nabi Adam dengan sujud, Nabi Adam nggak boleh jalan kaki masuk ke sorga, Pak, Bu. Allah perintahkan kepada malaikat, malaikat, gotong tuh Nabi Adam masukin ke sorga. Betapa mulianya, Pak, Bu. Kalau orang yang kita hormati, kita minta, Pak, silakan masjid di sana. Kalau jamaah semua mengawal saja, belum terhormat. Tapi ada jamaah digotong kiainya masuk ke dalam masjid, berarti jamaahnya betapa hormat kepada sang kiai. Ustaz, emang ini pernah kejadian? Pernah. Syekh Sya'rawi Al-Mutawalli, ketika beliau mau ceramah, itu bukan hanya syekhnya yang digotong, mobilnya digotong sama jamaah ke dekat panggung.
ribuan orang menghadiri ceramah Syekh Sya'rawi Al-Mutawalli. Karena hormat. Ustaz itu bid'ah, capek ngomongin bid'ah, pegel ngomongin bid'ah, geblek itu orang. Kenapa? Motornya bagus, mobilnya keren, di rumah pakai Pepsodent, ngomong bid'ah melulu. Katanya bid'ah jangan disambungkan ke ibadah. Lah ke masjid pakai motor, pakai speaker. Ini pernah kejadian di Masjidil Haram dulu. Ketika dulu ulama-ulama Masjidil Haram, ulama-ulama Masjidil Haram mau dipasang speaker, ditolak sama ulama-ulama sana. Nggak boleh, bid'ah, di zaman Rasul nggak ada speaker. Kebetulan saat itu ada seorang syekh